Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran akuntansi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas analisis transaksi dan pencatatannya dalam persamaan dasar akuntansi. Rumus persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan liabilities ditambah equity, atau harta sama dengan kewajiban ditambah modal. Apa itu harta? Harta adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan dari sumber ekonominya. Contohnya yang sudah kita pelajari yang telah lalu ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan lain sebagainya. Apa itu hutang? Hutang atau liabilities adalah kewajiban yang menjadi beban perusahaan yang harus dibayar. Kemudian modal adalah hak atau klaim pemilik atas aktiva perusahaan. Nah, setiap transaksi yang akan kita lakukan akan berpengaruh pada persamaan dasar akuntansi. Ada sisi kiri, kita sebut nanti harta, dan ada sisi kanan yang kita sebut adalah utang dan modal. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana analisis transaksi pencatatannya dalam persamaan dasar akuntansi. Ada beberapa pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Perubahan aset itu nanti akan diikuti dengan perubahan aset lain dalam jumlah yang sama. Karena rumus harta sama dengan utang ditambah modal, maka angkanya, jumlahnya harus sama. Sebelum melakukan pencatatan, kita harus bisa menganalisis transaksi terlebih dahulu yang terjadi. Apakah transaksi itu nanti masuk ke dalam harta, masuk ke dalam utang, atau masuk ke dalam modal? Mari kita berikan contohnya. Ada transaksi yang mempengaruhi terhadap harta saja. Coba kita ingat kembali apa yang termasuk dalam harta. Yang termasuk dalam harta yaitu ada kas, ada piutang usaha, ada perlengkapan, ada peralatan, kendaraan, tanah, gedung, investasi, dan lain sebagainya. Misalnya, untuk transaksi yang mempengaruhi harta saja, kita contohkan ada pembelian perlengkapan secara tunai. Pembelian perlengkapan secara tunai itu akan berpengaruh terhadap harta saja. Hartanya bertambah dan hartanya berkurang. Harta yang bertambah adalah di bagian perlengkapan, yaitu barang yang dibeli. Dan harta yang berkurang adalah di bagian kas. Karena uang dalam akuntansi itu disebut kas. Kas untuk pembelian, untuk membayar, maka berkurang. Jadi pengaruhnya terhadap harta saja. Ada harta yang bertambah dan ada harta yang berkurang. Transaksi yang mempengaruhi harta dan utang. Misalnya, kita membeli peralatan dan dibayar minggu depan. Jadi pembeliannya secara kredit. Pengaruh transaksi tersebut adalah harta bertambah dan utang bertambah. Harta di bagian apa? Harta yang bertambah di bagian peralatan. Utangnya bertambah karena peralatannya yang dibeli belum dibayar. Lalu masih pengaruh harta dan utang, contohnya adalah meminjam uang di bank. Pada saat kita meminjam, maka pengaruh transaksi tersebut adalah harta bertambah dan utang bertambah. Transaksi yang mempengaruhi harta dan utang, contoh yang ketiga, misalnya kita membayar utang
atas pembelian peralatan yang telah lalu. Pengaruhnya adalah harta kita berkurang dan utang kita berkurang. Transaksi yang mempengaruhi harta dan modal. Contohnya, pemilik perusahaan menyetorkan uangnya untuk modal awal perusahaan. Maka, pengaruh transaksi tersebut adalah akan menambah harta dan juga akan menambah modal. Hartanya bertambah dan modalnya bertambah. Contoh berikutnya adalah misalnya kita menerima pendapatan jasa. Jasa akan menambah modal, sehingga pengaruh transaksi tersebut adalah hartanya bertambah dan modalnya bertambah. Transaksi yang mempengaruhi harta dan modal berikutnya, contohnya apabila ada transaksi pengambilan pribadi oleh pemilik perusahaan, maka transaksi tersebut berpengaruh pada harta dan modal. Hartanya berkurang dan modalnya juga berkurang. Berikutnya, contohnya membayar biaya gaji. Pengaruh transaksi tersebut adalah harta berkurang dan modal berkurang. Baiklah, kita pelajari contoh tabel persamaan dasar akuntansi. Mari kita pelajari bersama. Kita contohkan analisis transaksi sebuah perusahaan. Tuan Dede mendirikan usaha bengkel motor. Ia memberi nama PSM. Berikut adalah beberapa transaksi yang terjadi. Contoh pertama, Tuan Dede menginvestasikan uangnya sejumlah 10 juta rupiah sebagai modal awal usaha BSM. Pengaruh transaksinya kita lihat, harta di bagian kas bertambah dan modal bertambah. Berikutnya kita akan mencatatnya dalam tabel persamaan dasar akuntansi seperti ini. Harta pada kolom kas bertambah sebesar 10 juta rupiah. Kita tulis 10.000 rupiah dalam ribuan rupiah. Kemudian modal juga bertambah 10.000 rupiah. Transaksi yang kedua, dibeli perlengkapan toko 1.600.000 rupiah dibayar tunai. Kita perhatikan analisis transaksinya. Harta di bagian kas berkurang dan harta di bagian perlengkapan bertambah. Dalam tabel persamaan dasar akuntansinya, harta di kolom kas akan berkurang 1.600. Karena berkurang, maka diberi tanda kurung. Dan perlengkapan bertambah 1.600. Setelah dua transaksi semacam ini, maka kita akan menjumlahkan. Kolom kas misalnya, sebelumnya ada 10.000, kemudian ditambah karena itu dikurung berarti dikurangi. 10.000 dikurangi 1.600 adalah 8.400. Perlengkapan hanya ada satu berarti ditulis masih tetap 1.600. Modal juga hanya ada satu maka tetap ditulis 10.000. Jika dijumlahkan, pada bagian harta ada kolom kas dan perlengkapan totalnya 10.000. Utang dan modal juga totalnya 10.000. Itulah prinsip keseimbangan. Contoh yang ketiga, dibeli peralatan senilai 7.800.000, dibayar tunai 5.800.000, sisanya besok. Analisis transaksinya, harta di bagian kas berkurang, utang bertambah, harta di bagian peralatan bertambah. Kita catat di sini pada bagian harta, kolom kas berkurang 5.800 diberi tanda kurung dan peralatan 7.800, sisanya dimasukkan ke dalam kolom utang. 7.800 dikurangi 5.800, sisanya adalah 2.000. 2.000 dimasukkan ke dalam kolom utang. Setelah dua transaksi seperti ini, ada di awal saldonya, kemudian transaksi berikutnya yang C, maka kita jumlahkan.
Kas 8.400 dikurangi 5.800 hasilnya 2.600. Perlengkapan hanya ada satu maka diturunkan saja 1.600, peralatan 7.800, modal 10.000 dan utang 2.000. Jika kita perhatikan, harta masih tetap jumlahnya akan sama dengan utang dan modal. Harta pada kolom kas bersaldo 2.600, perlengkapan 1.600, peralatan 7.800, jumlahnya 12.000. Utang dan modal, utang 2.000, modal 10.000, jumlahnya 12.000. Transaksi yang keempat, dibeli perlengkapan toko 800.000 dibayar minggu depan. Analisis transaksinya, harta di bagian perlengkapan bertambah, utang juga bertambah. Kita catat dalam persamaan dasar akuntansinya, harta di bagian perlengkapan bertambah 800 dan di bagian utang bertambah 800. Kita lihat saldonya, kas kita turunkan 2.600, perlengkapan 1.600 ditambah 800 2.400, peralatan tetap 7.800, modal tetap 10.000, utang 2.000 ditambah 800 2.800. Untuk totalnya tetap seimbang 12.800. Transaksi yang kelima, diterima hasil usaha hari ini sebesar 2 juta. Analisis transaksinya, harta di bagian kas bertambah, modal karena ada pendapatan bertambah. Kita catat dalam persamaan dasar akuntansinya, harta di bagian kas bertambah 2.000, modal bertambah 2.000. Setelah 2 transaksi kemudian dijumlah kembali, 2.600 di bagian kas ditambah 2.000 menjadi 4.600, perlengkapan masih tetap 2.400, peralatan masih tetap 7.800, modal 10.000 ditambah 2.000 12.000, utang 2.800, sehingga dua-duanya hasilnya sama, seimbang 14.800. Contoh yang kelima, dibayar gaji untuk karyawan sebesar 900.000. Analisis transaksinya, harta di bagian kas berkurang dan modal karena untuk membayar beban maka berkurang. Kita catat harta di bagian kas berkurang 900 dan modal berkurang 900, diberi tanda kurung. Setelah 2 transaksi kita jumlahkan kembali. Pada bagian kas, saldonya 4.600 dikurangi 900, hasilnya 3.700. Perlengkapan masih tetap 2.400, peralatan masih tetap 7.800, modal 12.000 dikurangi 900 11.100 dan utang masih tetap 2.800. Kemudian kita lihat harta sama dengan utang ditambah modal, masing-masing 13.900. Demikian tadi contoh persamaan dasar akuntansi, pengaruh analisis transaksinya, dan juga menggunakan tabel persamaan dasar akuntansi. Selamat belajar dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.